Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Limus Danujaya eh, dan bersama rekan saya. Saya Abdul Hakim Rafsanjani dengan nomor NIM 1201 22 3348. Saya Ari Rafael Ginting dengan nomor NIM 12012202115. Oke, kita di sini dari kelompok PPRI 010 ingin mempresentasikan hasil dari paper yang kita dapatkan dan telah kita buatkan dalam bentuk PPT. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu buat papernya sendiri. Kita buat papernya tuh mendapatkan materinya antropometri for pediatric, atau bisa antropometri pediatric itu merujuk pada pengukuran dan analisis dimensi tubuh pada anak-anak. Jadi ini tuh kayak buat tubuh anak-anak gitu. Terus antropometri adalah cabang ilmu yang mempelajari pengukuran tubuh manusia termasuk berbagai parameter seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan panjang lengan. Pada anak-anak, antropometri paling memahami pertumbuhan dan perkembangan mereka. Jadi di sini kita ngambil buat antropometrinya tuh untuk anak-anak. Lanjut, Kak. Oke. Oke. Buat di sini kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Nah, dari pendahuluan sendiri ada berliput dari latar belakang. Latar belakangnya itu yang dimana kayak usia pada anak sekolah itu sekolah dini merupakan usia yang emas gitu, dimana pada masa di ini tuh perkembangan fisik dari manusia itu sangat tinggi atau sangat kuat ya. Nah, jadi buat kebutuhan gizinya tuh harus terpenuhi dan seimbang. Nah, dengan dari latar belakang sendiri ini adanya antropometri untuk anak-anak. Dan terus dari kita juga mendapatkan banyak manfaat dari antropometri itu kayak sebagai pedoman bagi guru dan orang tua melakukan pengukuran antropometri anak-anak dari mulai dari berat badannya, lalu mulai dari tinggi badannya juga. Habis itu dari sebagai pedoman juga dalam bagi guru atau bagi orang tua untuk memantau gitu, memantau status dari gizi anak sendiri biar ya anggapannya tuh keadaan stunting anak gitu. Lalu yang ketiga itu tuh sebagai pedoman guru atau orang tua untuk memberikan makanan sehat dan bergizi yang seimbang bagi anak agar sesuai dengan gizi yang baik. Oke, boleh lanjut, Rap. Oke, di sini kita beralih ke bab selanjutnya, yaitu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan anak ya di sini. Pertumbuhan itu adalah perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Perubahan kuantitatif ini terdiri dari ukur atau dinyatakan dalam satuan serta dapat diamati secara jelas. Misalnya berupa pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran, dan hal-hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, atau sedikit menjadi banyak, atau pendek menjadi tinggi, ya, serta kurus menjadi gemuk menurut Pak Sumanto ya pada tahun 1970. Nah, di sini ada tanda-tanda anak sehat. Nah, tanda-tanda anak sehat ini meliputi berat badan naik sesuai garis pertumbuhannya, mengikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna atasnya. Terus semakin bertambah umur, anak ini bertambah tinggi. Dan kemampuan anak dalam hal berkembangnya bertambah sesuai umur. Lalu rambut hitam dan mengkilat, serta tidak mudah rontok dan tidak mudah dicabut. Yang kelima yaitu pada tanda anak sehat itu jarang sakit. Nah, di sini kita ada pemantauan pertumbuhan anak-anak, di mana dengan cara menimbang berat badan anak setiap bulan, lalu mengukur tinggi badan, terus membandingkan berat badan berdasarkan umurnya, terus berat badannya berdasarkan tinggi badan, dan indeks massa tubuh berdasarkan umur dan tinggi badan berdasarkan umur anak pada grafik pertumbuhan anak yang ada pada ini. Lalu kita memastikan posisi berat dan berdasarkan umurnya. Lalu jika posisi anak tidak sesuai dengan garis pertumbuhan,
konsultasi dengan harus dikonsultasikan dengan petugas kesehatan. Nah, di sini ada cara untuk mengukur antropometri, yaitu dengan mengukur berat badan. Nah, di sini kita menggunakan timbangan ya untuk mengukur berat badan si anak tersebut. Nah, lalu di sini dengan cara mengukur tinggi badan, yaitu menggunakan alat pendinggi badan yang berupa mikrotoa yang berbentuk seperti ini ya. Nah, dengan cara pemasangannya itu diletakkan di dinding, lalu dipaku di atasnya sini yang ujungnya, lalu diukur ke atas kepala bagian sini untuk mengetahui tinggi badan dari anak itu tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ariel. Oke, selanjutnya itu menghitung indeks massa tubuh anak. Jadi indeks massa tubuh atau IMT merupakan salah satu cara untuk mengetahui status gizi melalui tentang berat badan ideal dan memprediksi resiko gangguan kesehatan. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan berat badan yang sehat berdasarkan berat menurut tinggi badan. Dan adapun rumus cara untuk menghitung indeks massa tubuh dijelaskan sebagai berikut. Seperti ada pada contoh, itu berat badan per tinggi badan. Jadi misalnya berat badannya 28 kg. Nah, itu tinggi badan kita bagiin hasil lah. Nah, terus data di IMT yang diperoleh dari hasil perhitungan selanjutnya disesuaikan atau dibandingkan dengan umur. Di pada grafik, menilai status gizi anak dan remaja dengan IMT tidak menggunakan nilai absolut, melainkan harus menggunakan atau membandingkan atau di plot pada grafik. Nah, lalu ada kategori status gizi anak sesuai peraturan Menteri Kesehatan tentang standar antropometri anak diuraikan kategori ambang batas satu gizi seperti pada tabel 1. Nah, bisa kita lihat pada tabel itu merupakan standar antropometri anak. Nah, kita bisa lihat kita sendiri juga ada keterangannya. Oke, lanjut. Oke, bab 3. Selanjutnya itu menilai pertumbuhan anak. Pertumbuhan normal pada anak, bila pertumbuhannya sesuai pada grafik pertumbuhan, kondisi status gizi dan kesehatan yang optimal akan menunjukkan pertumbuhan normal pada anak. Nah, penilaian pertumbuhan anak harus dilakukan secara berkala, minimal 1 bulan sekali. Ini disebutkan dalam PMK nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, setelah itu, penilaian pertumbuhan anak dengan standar antropometri anak didasarkan pada parameter berat badan dan tinggi badan terdiri dari 4 indeks meliputi 1 indeks berat badan menurut umur, 2 indeks panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, 3 indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan, 4 indeks massa tubuh menurut umur. Nah, selanjutnya itu ada cara melakukan penilaian. Jadi ada 7 tahap. Jadi yang tahap pertama, pertama-tama tetapkan umur dan jenis kelamin anak. Sorry, Rap, masih slide sebelumnya ya. Yang kedua, catat hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan anak. 3, hitung IMT anak berdasarkan rumus yang telah ditetapkan. Lalu pilih grafik mana yang kita mau gunakan sesuai jenis kelamin dan umur anak untuk digunakan sebagai alat penilaian. Kelima, cari posisi umur anak di garis horizontal. Selanjutnya, cari posisi berat badan, tinggi badan atau IMT anak dari hasil pengukuran, perhitungan pada garis vertikal untuk indeks berat badan, umur, tinggi badan atau umur, dan IMT atau umur. Nah, cari posisi tinggi badan anak di garis horizontal. Selanjutnya, cari posisi berat badan anak dari hasil pengukuran atau perhitungan pada garis vertikal untuk indeks berat badan atau tinggi badan. Nah, yang terakhir adalah tandai titik pertemuan garis vertikal dan horizontal yang merupakan posisi anak pada garis pertemuan tersebut. Nah, bisa kita lihat contoh grafiknya. Next slide. Nah,
Di sini terdapat ada grafik berdasarkan penilaian tadi definisi. Nah, banding umur. Yang kedua itu adalah tinggi badan banding umur. Terus itu adalah berat badan banding tinggi badan. Dan terakhir itu adalah penilaian IMT banding umur. Bisa kita lihat sendiri ya grafiknya. Lalu saran terhadap hasil penilaian. Nah, setelah kita melihat grafik pada tabel yang udah disediakan, grafik yang udah disediakan tersebut, lalu ada saran terhadap hasil penilaian. Yang pertama, kesimpulan dari hasil grafik tersebut adalah anak dirujuk petugas kesehatan bila ditemukan kasus A, berat badan atau tinggi badan kurang dari sama dengan 2 SD. Yang B, tinggi badan banding umur atau IMT banding umur kurang dari sama dengan 2 SD atau lebih dari plus 2 SD. Nah, guru dapat memberikan informasi dan penjelasan kepada orang tua anak untuk memperbaiki status gizi anak jika berat badan atau umur naik tajam, berat badan atau umur turun tajam, berat badan atau umur menyumbang gas pertumbuhan tetapi berat badan tinggi badan, dan tinggi badan umurnya masih dalam range lebih dari 2 SD dan kurang dari 2 SD. Oke, lanjut. Oke, di sini kita dapat simpulkan bahwa antropometri pediatrik itu digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ini mengidentifikasi masalah gizi serta membantu dalam diagnosis dini dan penanganan berbagai kondisi medis. Data antropometri ini juga dapat digunakan untuk membandingkan pertumbuhan anak dengan standar pertumbuhan populasi yang sehat. Pemantauan secara teratur dapat memberikan informasi berharga pada dokter, perawat, dan ahli gizi untuk menyediakan perawatan yang sesuai dan mendukung perkembangan optimal anak-anak. Oke, mungkin itu presentasi dari kita FRI 010. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.